dari Sanggar Seni Linggar Mandiri Kota Bogor. Salam kenal, kami dari Sanggar Gandes Tamantes. Saya Indi Febrianti, pimpinan Sanggar Gandes Tamantes. Halo Sobat Genus, hari ini kita udah sampai di sanggar yang pertama. Sanggar yang pertama, pengen tahu kan sanggar apa? Ada Sanggar Seni Dewi Sri. Sanggar Seni Dewi Sri. Oke, kalau boleh tahu pengambilan nama Dewi Sri itu dari mana, Pak? Dewi Sri itu Sri Pohaci atau Dewi Padi ya. Kita mengambil makna dari situ, sebagaimana halnya padi, kalau belum berisi kan ke atas ya. Oh iya, benar. Lama-lama padi itu berisi sehingga merunduk. Benar. Merunduk bahkan sampai rebah, karena banyak isinya. Nah ini mengambil hikmah dari situ bahwa orang yang banyak ilmunya itu tidak sombong, tidak congkak, tidak angkuh, bahkan semakin merunduk artinya semakin bersyukur pada Allah. Itu maksudnya. Berarti Dewi Sri ini mau mengambil kerendahan hati ya, Pak? Kerendahan hati. Oke. Mungkin kalau sanggar ini tuh udah terbentuk sejak kapan sih, Pak? Sejak tahun berapa? Sanggar ini terbentuk sejak tanggal 12 Desember tahun 91. Oh, 91. Iya. Tahun 91 awalnya memang dari seni degung, kemudian sampai berkembang ke masalah upacara adat, sampai ke mendirikan sanggar. Tadinya dari seni degung itu lingkung seni. Lingkung seni. Nah, karena dikembangkan jadi ada pembinaan jadi sanggar seni. Iya. Terus awal mulanya tuh kayak gimana, Pak? Itu ketertarikan dari Bapak sendiri atau ada bersama teman-teman mungkin? Kayak gimana, Pak? Awal mula atau motivasi dari saya mendirikan sanggar ini yaitu pertama mengingat arus deras, arus seni yang datang dari luar itu terlalu deras ya. Jadi banyak yang datang ke Indonesia sehingga dimungkinkan orang Indonesia akan terlupa oleh kesenian-kesenian daerah, kesenian-kesenian yang dari luar itu. Nah, oleh karena itu perlu penangkal. Penangkal yaitu dengan cara kita mendirikan seni yang tentunya seni daerah ini tidak kalah pentingnya, tidak kalah nilainya dengan seni-seni yang ada di yang datang dari luar. Sehingga kesenian luar yang begitu deras bisa ditangkal dengan kesenian daerah. Ini loh kita punya ini gitu kan. Kamu punya itu, saya punya ini. Yang kedua, mendirikan sanggar ini menyalurkan minat dan bakat dari warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang tertarik dengan kebudayaan, seni budaya Sunda. Kemudian yang ketiga, mengembangkan seni yang ada, yang sudah ada, kita kembangkan bagaimana supaya bisa diterima masyarakat sekarang. Diterima oleh masyarakat pada umumnya gitu. Oke. Gitu yang kayak gitu kali ya, Pak, motivasinya. Saya lihat di sini ada banyak ini ya, Pak, ada pakaian-pakaian adat gitu, ada sisingan juga di atas sana. Berarti sanggar ini nggak cuman tarian doang ya, Pak? Ada yang lain? Nggak tarian aja, jadi bukan tari jaipong khususnya ya, tapi termasuk juga tari upacara adat, sisingaan, jaipong, tari merak, tari kandagan, tari topeng,
tari Sekar Putri dan sebagainya itu sudah ada di Sanggar Seni Dewi Sri. Kemudian juga ada beberapa perangkat gamelan, alat musik gamelan. Itu untuk menunjang para penari itu. Oke, iya. Saya juga ngeliat ada itu sih Pak, ada banyak ya, ada baju-baju daerah, ada alat musik, ada sisingaan. Berarti memang Sanggar ini ingin memajukan budaya sekali ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi karena ya gimana ya, biar para pemuda dan pemudi merasa tertarik, sehingga bagaimana caranya untuk menarik minat mereka. Gitu. Iya, memang budaya Indonesia kita ini sangat beragam ya Pak. Sangat beragam. Dan memang sudah sepatutnya kita lestarikan sebagai generasi betul. sekarang. Oke, kan perjalanannya berarti udah panjang ya Pak, Sanggar ini. Sanggar ini dari awal memang sudah ada di tempat ini kah atau ada perjalanan perpindahan tempat gitu Pak? Awalnya saya selaku karyawan kalau dulu SPMA ya. SPMA diganti ke APP, kemudian ke STPP, diklat APP, sampai sekarang yang terakhir Polbangtan di sana. Awalnya saya memang di situ membina anak-anak siswa, mahasiswa dan sebagainya, sehingga berkembang dan akhirnya didirikanlah suatu sanggar namanya Dewi Sri. Setelah kurang lebih 5 tahun menjelang saya pensiun, kan untuk kegiatan pensiun mesti ada tuh ya. Saya mendirikan sanggar aja. Tadinya Sanggar Dewi Sri ini tidak nama mau saya ganti, karena Sanggar Dewi Sri itu awalnya di kampus, di instansi, sehingga tidak mau bawa tadinya. Tapi karena rekan-rekan mendesak, bawa aja nama Dewi Sri, toh sudah terkenal juga. Sehingga ya dibawalah ke sini. Nah, kemudian saya membangun ini ya, kalau istilah Sunda mah nikreh ngerieuh barijeng pateuh gitu. Apa itu Pak? Jadi kalaupun tersendat, jatuh bangun gitu ya kita berjuang aja, sehingga terjadi sehingga terbentuklah bangunan ini. Sampai saya menjual lahan. Oh, Bapak sampai jual lahan? Sampai jual lahan, saya 300 meter. Buat mempertahankan sanggar ini ya Pak? Buat membangun ini sanggar. Oh iya, buat membangun ya? Membangun sanggar. Itu pun sampai nggak sampai begini. Ya akhirnya saya menggadaikan SK ke bank. Karena masih aktif itu kan. Jadi bisa digadaikan, sehingga untuk menambah ini ya alhamdulillah dengan izin Allah mungkin ya bisa terbentuk seperti ini. Iya, gitu. Keren banget Pak Wowo. Keren banget ya teman-teman, Pak Wowo. Dari awal membangun sanggar ini emang udah bener-bener naruh effort gitu, sampai jual lahan juga bapaknya. Iya, kalau kita pikir untuk membangun rumah kontrakan kan lumayan bulannya, tapi saya tidak berpikir ke situ. Jauh ke depan, sekian tahun yang akan datang, agar masyarakat itu tetap mencintai seni budaya. Wah, keren banget Pak. Saya salut banget sama dedikasi Bapak. Wah, keren banget ya teman-teman. Mungkin tadi juga pas kita mau jalan ke sini ya Pak, kita sempat lihat ada jajaran piala di depan itu. Itu udah termasuk dari perjalanan panjang sanggar ini ya Pak? Perjalanan panjang, berjuang ya, ikut lomba sana, lomba sini.
suatu saat gagal, suatu saat berhasil, ya banyak yang ya seperti biasa lah ya Pak, jatuh Ya, bangun itu. jatuh bangun. Oke. Mungkin boleh diceritain sedikit Pak, udah pernah ikut lomba apa aja atau udah pernah dipanggil ke event apa aja? Kami sering namanya festival kemasan tari yang diselenggarakan oleh Pemda Kota Bogor. Itu tiap tahun pasti mengikuti. Terus kemudian ada event-event lain, ada lomba-lomba lain yang istilahnya diselenggarakan oleh perusahaan, oleh instansi dan sebagainya, selalu kami ikuti gitu. Iya. Adapun masuk juara ataupun tidak mah ya. Berarti rekam jejak karir Dewi Sri ini udah lumayan banyak ya Pak ya? Iya. Udah banyak dipanggil-panggil juga. Iya. Seperti yang akhir-akhir ini apa namanya di YouTube juga ada Bogor Sekta itu. Itu kami ikut tapi tidak masuk 10 besar. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Namanya perjalanan proses ya Pak. Betul. Semuanya harus dinikmatin. Iya. Oke. Kalau untuk sekarang ini jumlah penari yang bergabung di Dewi Sri ini ada berapa orang Pak? Untuk sekarang ini alhamdulillah setelah pandemi, waktu pandemi kan di stop dulu. Setelah pandemi, alhamdulillah banyak lagi yang daftar sampai kurang lebih 52. Oh 52. Baru 52. Udah Baru banyak sih, 52 udah banyak sih kata saya. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu 52 dengan jumlah pelatihnya ada berapa Pak? 3 orang. Oh ada 3 orang, itu termasuk Bapak? Enggak, anak saya yang melatih. Bapak masih bisa melatih? Saya mah udah. Pak Wawo sekarang kalau boleh tahu umur berapa Pak? Umur 69 sampai 70. Oh 69 sampai 70. Tapi kalau menari masih bisa Pak? Ayo. Oke. Tapi saya yakin kok Bapak kalau menari masih bisa sih Pak? Oh enggak. Oh, enggak lagi? Enggak lagi. Oke. Tadi Bapak nyinggung pandemi ini tadi. Mungkin saya mau nanya Pak. Pandemi kan bawa banyak dampak ya untuk banyak sektor, termasuk mungkin untuk sanggar ini. Kalau boleh tahu kemarin dampaknya apa aja sih Pak? Pertama, dampak pertama itu dari segi job ya. Biasanya kita Sabtu Minggu job itu juga ada yang upacara adat ataupun yang degung, kaca pisuling itu suka ada. Terus anak-anak yang tadinya banyak berkurang karena kata Pak Wali di stop dulu untuk tidak mengadakan kegiatan latihan, sehingga kan kosong sama sekali nggak ada income. Kemudian ya karena pandemi tadi job itu jadi bukan berkurang lagi, bahkan berhenti ya Pak? Berhenti. Yang ya namanya seniman itu kan nggak digaji, nggak punya gaji, terutama anak saya yang sebagai pelatih itu kan nggak punya gaji. Jadi ya repot lah dalam hal itu, dampaknya sangat besar. Berarti dari segi penari berkurang, dari segi tawaran penampilan juga berkurang. Sangat berpengaruh ya Pak? Sangat berpengaruh sama sekali. Sampai-sampai udahlah kalau begini jualan aja di barang-barang yang ada dikeluarin aja dijual, dibilang gitu. Iya, sempat frustasi itu ya Pak? Sempat frustasi seperti itu. Tapi kita pikir lagi, mungkin ini hanya cobaan. Cobaan untuk kita sebagai seniman, seniwati, ya kita sabar aja dulu dah. Nah kemudian setelah pandemi, ya alhamdulillah sekarang agak sedikit meranggak. Iya, sudah mulai membaik ya Pak keadaannya. Membaik gitu. Mudah-mudahan aja seterusnya sampai normal kembali lah seperti biasa. Ya, saya yakin sih dengan niat baik dan kegigihan Pak Wawo sih semuanya bakal bisa berjalan lagi. Insya Allah. Ya. Kalau boleh tahu sekarang ini kegiatan rutin sanggar ini apa Pak?
Kegiatan rutin Sanggar itu pertama melatih para peserta yang punya minat dan bakat untuk berlatih di bidang tari, bidang nyanyi, kemudian bidang alat musik. Okay. Gitu. Jadi mulai lagi di ini kan digiatkan lagi gitu. Dan alhamdulillah para penari ini peserta penari dari nol sampai akhirnya diharapkan jadi mampu atau terampil. Alhamdulillah sudah mulai mendaftar. Gitu. Berarti sudah mulai berdatangan lagi ya Pak? Sudah mulai berdatangan lagi. Bahkan ya tempat segini dirasa kurang cukup. Oh iya, oke. Berarti ada latihan rutinnya ya Pak? Ada latihan rutin. Latihan rutinnya itu kalau boleh tahu jadwalnya kapan Pak? Tiap hari Minggu. Oh, setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu dari jam 9 sampai jam 10 itu anak-anak kecil dari TK. Oh, dari TK ada ya Pak? Ada. Lucu TK, banget. terus SD, SMP, SMA, dan remaja dan dewasa. Oke. Itu itu kan jamnya dijadwal. Jadwal. Jadi anak-anak kecil pagi, yang agak gede siang, itu sampai sore untuk anak remaja dan dewasa. Kalau penari yang paling kecil tuh umur berapa Pak? Itu umur 5 tahunan. Oh, umur 5 tahunan. 5 tahunan, bahkan ada yang lebih itu baru umur 4 tahunan. Kalau orang tuanya ingin masukin, anaknya juga berminat, masukin. Umur 4 tahun ya Pak? Iya, umur 4 Tapi tahun. umur 4 tahun itu dia udah bisa menari. Iya, tarinya awalnya dari tari klasik dulu. Oh, tari klasik dulu. Seperti ya. tari klasik. Kalau untuk anak-anak itu tari kijang, tari merak dan sebagainya. Baru ke jaipong. Oh, gitu. berarti bertahap ya Pak? Bertahap, betul. Tapi dari melatih umur 4 tahun sulit nggak Pak? Ya, memang sulit. Iya. Anaknya ogohan biasanya. Iya. Ngatur anaknya Iya. biar ini. Harus sabar yang melatihnya aja. Iya. Ya Pak, saya emes sih ada umur 4 tahun udah ikut gabung ke Sanggar. Berarti emang minatnya udah dari dini ya Pak? Iya. Diiniin. Dan anaknya ya kalau istilah Sunda suka rerengkenekan gitu di rumahnya. Jadi ibunya, udah aja kita salurkan gitu. Iya boleh sih. Kalau yang paling gede umur berapa Pak penarinya? Mahasiswa ada. Mahasiswa ada. Ya gimana ya, mahasiswa yang umumnya belum menikah, nah gitu, masih tetap berlatih di sini. Iya, oke. Dan di samping itu bagi mereka yang sudah layak tampil, umpamanya seperti untuk penampilan upacara adat, penampilan jaipong, rampak kendang, kemudian dan lain sebagainya, itu suka kita pakai. Itu sengaja dilatih untuk itu, sehingga suatu saat kita ada job, mereka bisa tampil. Iya, bagi mereka bisa ini ya Pak. Jadi saya mengharapkan kamu belajar di sini, cari uang kalau bisa di sini. Gitu. Jadi sekalian mengembangkan budaya sekaligus dapat untung ya Pak ya. Karena mereka dibayar sama kita. Iya, paham saya. Ini Pak, saya mau nanya soal baju-baju di sini nih. Ini semua itu baju yang dipakai untuk penari atau ada disewain gitu Pak untuk di luar dari kepentingan menari? Ada juga ya, di samping untuk para penari, kalau ada yang nyewa suka disewain. Ya untuk nambah-nambah kas. Selain baju, kalau alat musik itu disewain nggak Pak? Disewakan. Disewakan juga. Ya. Nah, kalau kebetulan kita lagi nggak ada job, karena mengingat kita sama-sama seni itu, kalau mereka membutuhkan alat kemudian nggak ada,
gimana perasaannya. Oleh karena itu ya kita mah tidak menutup kemungkinan, silahkan aja. Yang penting sana jalan, jalan gitu. Saling ini antara sanggar iya, gitu. Benar. Tapi ini saya lihat udah lumayan banyak ya Pak hitungannya buat kostum-kostumnya, alat musiknya juga kelihatannya banyak dan gede-gede ya Pak. Ini ngumpulinnya gimana nih Pak? Udah berjalan lah ya Pak dari tahun-tahun sebelumnya ngumpulinnya? Ya, itu kami ngumpulin pertama dari itu juga ada yang sumbangan bantuan ya. Bantuan dari Pemda seperti alat ini ada 1 setel. Kemudian ya itu aja, yang lain baju-baju merak juga ada baju-baju kostum merak terutama. Kostum merak, kostum topeng, kandagan, itu ada sebagian dari Pemda, bantuan hibah, tapi dengan cara mengajukan proposal dulu. Oh, berarti bukan mereka yang nawarin bantuan gitu Pak? Bukan, kita mengajukan proposal. Tapi dibantu ya kan Pak? Tapi alhamdulillah dibantu walaupun hanya berapa persen dari pengajuan sekian, hanya berapa persen yang keluar. Ya kita tahu lah ya Pak ya. Ya, tapi walaupun begitu, alhamdulillah dapat bantuan. Iya alhamdulillah, tapi tetap dibantu juga udah lumayan banget ya Pak ya. Iya alhamdulillah. Oke, mungkin pertanyaan saya cuma sampai di sini aja sih Pak. Saya pengen ini dong Pak, Pak Wowo kasih pesan untuk anak-anak generasi zaman sekarang tentang gimana sih melestarikan kebudayaan kita. Boleh Pak? Baik, saya berpesan kepada para remaja putra, remaja putri pada umumnya, juga generasi muda. Cintailah seni budaya daerah. Seni budaya daerah itu tidak terfokus kepada seni Sunda saja, termasuk seni daerah Batak, Minang, Ambon dan lain sebagainya. Karena untuk mempertahankan untuk menangkal seni yang datang begitu deras dari luar, sehingga kita punya kesenian daerah. Orang bijak mengatakan bahwa jika suatu tempat, suatu bangsa hilang seni budayanya, maka bakal hilanglah ciri dan kepribadiannya. Oleh karena itu, saya menghimbau kepada generasi muda, cintailah seni budaya daerah dan laksanakan kalau bisa. Jangan sampai hanya mencintai tapi tidak melaksanakan. Usahakan, karena siapa lagi kalau bukan kita yang melestarikan seni budaya Sunda, seni budaya daerah pada umumnya, seni budaya Sunda pada khususnya. Orang lain belum tentu. Namun demikian, tidak menutup kemungkinan orang Amerika, orang manapun belajar seni Sunda, seni daerah Sunda. Oleh karena itu kita jangan sampai terkalahkan. Saya mengkhawatirkan suatu saat anak cucu kita apabila seni budaya kita tidak dipelajari dari sekarang, suatu saat akan datang ke negara luar, ke negara Belanda umpamanya, Amerika dan sebagainya, karena sifatnya mereka itu hanya mengambil punya kita nih, punya aku untuk seolah-olah ditukar gitu, sehingga lama-lama kalau kita mencintai seni budaya yang lain lupa seni budaya Sunda. Makanya oleh karena itu bukan berarti tidak boleh mempelajari seni lain, tapi jangan sampai melupakan seni budaya Sunda. Kalau istilah Sunda, ulah sampai cul dog tinggal igel. Itu harapan saya, para nonoman sini orang Sunda khususnya, kemudian juga
orang daerah lain pada umumnya yang ada di Indonesia, lestarikanlah seni budaya kita, seni budaya daerah. Ya, keren banget. Oh, teman-teman jangan hanya mencintai, tapi juga laksanakan. Laksanakan. Nah, iya. Oke. Kalau bukan kita, siapa lagi? Oke, makasih banyak Pak Wowo atas Sama-sama. waktunya. Halo teman-teman semua, sekarang kita udah ada di sanggar yang kedua. Sanggar kedua ada sanggar Liga Mandiri dan di sebelah kanan aku ya ada Ica. Ini yang pertama-tama nih Kak ya, teman-teman di rumah mungkin penasaran nih, kenapa sanggar ini dinamakan Liga Mandiri? Sanggar ini dinamakan Ligar Mandiri. Ligar itu kan artinya berkembang. Mandiri itu sendiri, jadi berkembang dengan sendiri karena diawali oleh sendiri ingin memiliki sanggar, bukan dari turun-temurun. Berarti Teteh buat sanggar ini benar-benar sendiri ya? Iya, betul-betul sendiri waktu mahasiswa tingkat akhir. Terus apa namanya kayak bantuan-bantuan eksternal gitu biasanya dari ini dari mana? Bantuan-bantuan eksternal pernah dari pemerintah, dari provinsi, waktu itu juga pernah waktu pandemi kemarin. Selebihnya sih lebih ke usaha mandiri aja. Oke. Mungkin boleh diceritain sedikit Teh gimana perjalanan Teteh dulu membuat inilah dengan sendiri gitu sampai akhirnya sekarang ada berapa penari Teh? Ada siswa aktif, ada kurang lebih siswa aktif itu 75 orang untuk tahun ini. Oke, mungkin boleh diceritain Teh perjalanannya kayak gimana dari awal? Dari awal waktu itu tahun 2003, waktu itu Teh Ica di akhir semester itu kan sudah mulai hanya skripsi-skripsi ya, sudah mulai banyak waktu luangnya, terus memberanikan diri untuk membuat sanggar. Waktu itu Ica masih aktif menari, cuma kan kalau menari itu kan capek, sampai malam sampai sore. Coba lebih ke pendidikannya deh, lebih ke buka sanggar tarinya. Ketika penyebaran brosur di angkot-angkot kan dulu kan belum online ya, belum zamannya online, jadi masih nyebar brosur ke rumah, ke komplek. Ternyata responnya luar biasa bagus. Awal sanggar itu langsung masuk sekitar 100 orang dan itu ditangani sendiri. Waktu itu nggak nyangka bakal rame. Setelah kok rame ya gitu, baru meminta bantuan teman satu untuk menjadi administrasi. Berkembangnya waktu mengambil pelatih dari luar. Oke, itu kira-kira tahun berapa Teh? Awal banget nih sanggar? Tanggal 23 September 2003. Tanggal 23 September 2003 ya? Oke, itu udah ada sekitar 100 penari ya awalnya? Awalnya. Oke, kalau boleh tahu Teh, tarian di sini tuh diajarkan apa aja? Di sini lebih khususnya ke tarian-tarian Jawa Barat, dari mulai tari-tari klasik seperti tari kijang, tari merak, tari jaipong, lebih ke sana ke arah Jawa Barat. Tapi untuk perkembangan zaman sekarang kan di Bogor itu apa ya, multi budaya lah ya, orang-orang juga banyak masuk ke sini daerah-daerah lain. Akhirnya kita mencoba untuk lebih ke tarian-tarian Nusantara dan responnya juga bagus. Ya, tarian Nusantara berarti udah lebih beragam lagi ya? Lebih beragam lagi. Iya. Selain tarian nih, aku ada ngeliat alat-alat musik nih di belakang kita. Berarti selain tarian, kita juga di sini ada pelatihan alat musik ya? Ada pelatihan alat musik khususnya gamelan untuk mengiringi tarian di dalam pernikahan. Biasanya ini lebih ke yang dewasa. Anak-anak lebih ke pelatihan angklung, cuma anklungnya belum datang. Tambah lebih ke rampak gendang, di sini juga banyak gendang ya. Di sini kan khasnya juga ada tarian rampak gendang yang booming banget untuk di Bogor. Di kita juga, alhamdulillah. Oke, kalau untuk kostum ini kostum penari ya Teh ya? Ini kain-kain dari daerah, kalau kostumnya ada ruang kostum khusus. Ada ruang khusus. Nanti boleh kita lihat ya Teh ya? Berantakan. Yang penting nanti kita bisa melihat nih kalau di sini tuh kostum penari juga ada ya? Ada. Oke. Ini juga kayaknya ada piala-piala nih Teh. Berarti udah banyak ya prestasi dari sanggar ini. Mungkin boleh ceritain udah pernah ikut kompetisi atau kejuaraan apa aja? Kejuaraan banyak banget yang levelnya masih misalnya antar sanggar di mall atau enggak kita antar provinsi sejabar. Waktu itu kita pernah jadi juara koreografer terbaik di Bogor Jabar, tapi Jabarnya cuma yang ikut Cianjur,
Banten dan Sukabumi, jadi nggak semua ikut. Yang baru-baru ini? Nah, dan yang terbaru ini kita di Kebun Raya mengadakan festival Jaipong dan kita juara 1 rampak Jaipong dan juara 2. Waktu itu kita mengirimkan 3 grup, yang 2 grup alhamdulillah diambil semua. Alhamdulillah, keren banget ya emang. Mungkin ini juga sih Teh mau tanya tadi kan sekarang ada berapa sekitar penari tadi? Sekitar kalau sekarang udah mulai bagus kembali, sekitar ya 75 yang aktif. 75 itu udah dari umur berapa ke umur berapa? Umur di sini sudah mulai umur 4 tahun ke atas sampai dengan dewasa. Guru SD juga ada yang latihan di sini. Terus makanya sih Teh, itu kan anak-anak 4 tahun ya berarti menari ya. Itu kesulitannya gimana tuh? Kan kesulitannya masih kalau 4 tahun lebih ke biar mereka senang dulu. Tidak dulu ke teknik tarinya, tapi bagaimana mereka senang dulu sama tarian tradisionalnya itu. Jadi lebih mengajarkannya dengan melalui permainan-permainan. Sama tadi kan sempat kayaknya ada penambahan sama pengurangan penari. Berarti kayaknya itu dampak dari pandemi kemarin. Iya. Mungkin boleh cerita juga nih dampak dari pandemi kemarin itu apa aja sih sama sanggar tarinya? Dampak pandemi kan 2 tahun kemarin itu sanggar tari itu tidak boleh dibuka. Ya tidak boleh dibuka. Ya kita mencari celah bagaimana, sedangkan yang menari itu kan harus tetap berjalan ya, karena ada pegawai-pegawai yang harus masih bekerja di sini. Melalui online, kita juga beralih ke online, memberikan link-link untuk mereka latihan. Cuma kan tidak semuanya bisa menerima, ada penurunan dari jumlah siswa pelatihan. Kalau penurunannya kira-kira ada berapa yang berkurang? Ya, banyak banget, hampir 70% ya habis di masa pandemi. Tapi sekarang udah mulai. Sekarang alhamdulillah, sekarang sudah mulai membaik kondisinya, jadi orang-orang juga sudah mulai mau ya, tidak lagi ketakutan untuk keluar rumah ataupun beraktivitas. Kalau untuk pelatih penarinya sendiri sekarang ada berapa? Di sini ada 2, ada Katiara sama Bunda Yaya. Kalau Tete sendiri masih melatih? Di sekolah aja. Di sekolah aja, tapi Tete masih sebenarnya? Bisa. Masih bisa melihat Iya, ya? masih. Oke. Mungkin apalagi ya yang mau teman-teman tahu nih dari Teh Ica. Kalau kesulitan-kesulitan yang sekarang kan udah mulai berkembang nih kan dari pandemi setelah normal. Apalagi nih kesulitan yang didapatkan sama-sama ini? Kesulitan yang didapatkan mungkin masih ada juga orang-orang yang masih belum mau memakai jasa tari, misalnya juga beberapa wedding yang memang masih ketakutan untuk keramaian, atau enggak orang tua yoga yang masih belum mengizinkan putra putrinya, belum seramai sebelum pandemi, pasti berbeda. Dan ya kita tetap menjalankan ya protokol kesehatan sesuai dengan anjuran, walaupun sekarang sudah alhamdulillah sudah mulai longgar. Di sini tuh penari laki-laki ada nggak? Ada penari laki-laki? Ada berapa orang? Ada 4. Ada 4, tapi selebihnya dominan perempuan. Iya, dominan lebih ke perempuan. Kalau laki-laki dia umur berapa? Biasanya lebih ke remaja, yang SMA ke atas ya, untuk acara wedding. Oh ya, tapi 4 orang itu udah bertambah kah dari awal sanggar ini ada atau segitu-segitu aja? Bertambah sih, dari mulai hanya 1, bertambah lagi. Berarti dari laki-laki sendiri pun udah ada yang tertarik dengan tarian katanya. Mungkin kita mau minta ini sih Pak, Teteh sebagai pemilik sanggar seni ini mungkin ada pesan-pesan gitu untuk kita generasi muda sekarang yang mungkin beberapa udah nggak paham lagi sama kebudayaan Indonesia. Mungkin Teh silahkan. Baik, untuk semua generasi muda, apapun rintangannya pasti lebih banyak lagi rintangan di depan, berbeda masalahnya dengan yang lama-lama, tapi mungkin tantangannya lebih keras lagi, tapi tetap semangat. Apapun yang terjadi pasti kita bisa menyelesaikan itu semua. Amin. Oke, mungkin itu aja sih Teh untuk pertanyaan-pertanyaan dari kita. Oke, makasih banyak ya Teh. Sama-sama. Semoga sanggar seninya bisa tetap berkembang, tetap bertahan dan bisa melestarikan kebudayaan terutama tarian Indonesia.
tinggi teman-teman. Mungkin boleh dijelasin itu ya, nama sanggarnya kan Gandes Pamantes ya. Itu namanya dari mana sih? Dari mana ya? Sanggar Gandes Pamantes itu Gandes artinya gadis cantik dalam bahasa Sundanya. Kalau Pamantes itu pantes bahasa Sundanya itu. Jadi Gandes Pamantes itu gadis-gadis cantik yang pantas untuk dilihat. Tapi kalau nggak cantik masih boleh masuk kan? Masih. Masih boleh. Kayaknya perempuan mah cantik-cantik Oh iya, iya. Apalagi cewek-cewek Sunda ya. Medan juga ya. Batak juga ya teh ya. Iya. Berarti semua deh, semua warga Indonesia cantik-cantik. Iyalah, perempuan pasti cantik. Oke. Kalau boleh tahu ini sanggarnya terbentuk mulai kapan teh? Ini terbentuk dari tahun 2006. 2006. Berapa tahun coba sekarang? Udah 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Udah sekitar 2016. 2016. 2016 sampai sekarang. 2016 berarti udah sekitar 6 tahun ya? 2006 bener ya? Kita 2006 atau 2016? 2006 sampai 2022. Oh 2006 sampai 2022. 2006 sampai 2022. Oh berarti sekitar 16 tahun. Iya benar 16 tahun. Udah remaja lah. Ada ABG. Ya berarti udah lama ya teh ya 16 Ya, tahun. alhamdulillah. Awalnya itu gimana teh bentuk? Jadi awalnya karena suka sih tertarik sama tari-tari. Awalnya Teteh memang orang sini ya, orang Bogor, orang Setu Gede. Jadi awalnya itu karena Teteh memang jurusan seni tari, pendidikan seni khususnya di Universitas Negeri Jakarta. Nah terus mengajar di salah satu sekolah di kota Bogor. Nah pas di rumah itu ketika ada Agustusan nih seperti sekarang ini kan tetangga-tetangga, warga-warga kan pengen nari anak-anak kecil. Akhirnya dilatih sama Teteh. Mereka senang. Ternyata mereka punya bakat nari beberapa anak-anaknya. Akhirnya menari, setelah menari Agustusan di panggung, akhirnya mereka tuh pengen nari lagi gitu. Senang, dan karena Teteh juga senang karena mereka narinya bagus-bagus, akhirnya diajarin. Ikutlah kita lomba. Nah tiba-tiba alhamdulillah menang. Nah sampai sekarang akhirnya jadi buat sanggar ya teh? Tidak terniatkan ya, begitu saja ya. Kalau dulu itu waktu pembuatan sanggarnya sendiri ya teh, atau ada yang bantuin teman? Dulu Teteh sendiri. Oh sendiri ya. Sendirinya sampai tahun berapa tuh? Sendirinya sampai 3 tahun 4 tahunan lah. Baru mulai ada masuk pelatih yang lain. Karena makin banyak muridnya, alhamdulillah bertambah. Terus anak-anak daya tariknya juga makin senang tari tradisional. Akhirnya Teteh nambah teman Teteh. Kalau awal-awalnya itu ada berapa penari teh di sini? Awal masuknya? Dari awal lah ini sanggarnya terbentuk gitu. Dari sanggarnya ya dulu paling cuma 20. Terus mulai bertambah ya, Ya, sekarang totalnya ada berapa? Sekarang kita ada hampir 110. Oh 110-an. Itu rentang umur berapa aja teh? Dari usia 4 tahun, 4 tahun sampai dengan dewasa. Oh 4 tahun udah diajarin nari di sini juga. Oh 4 tahun tuh gimana ngajarin narinya teh? Gerak-gerak aja sih ya, Oh, karena kan gerak-gerak mereka lebih ke motorik, melatih motoriknya mereka kan buat bergerak. Seru sih ya, cuman benar-benar pelatihnya harus penuh sabar ya? kesabaran ya. Karena kan ya tiba-tiba mereka capek, tiba-tiba mereka nguap, garuk-garuk. Ya namanya juga anak-anak. Tapi tariannya pun disesuaikan dengan usianya mereka. Iya. Kalau usia 4 tahun itu ada berapa orang kira-kira? Kalau sekarang itu usia 4 tahun tuh ada 7. Kalau untuk yang dewasanya umur berapa? Kalau untuk dewasa ada yang SD. Jadi kita itu ada kurikulumnya, sanggarnya ada standar kurikulumnya. Jadi ada pemula 1 sampai pemula 3 itu pemula 1 diajarkannya tentang gerak-gerak dasar, gerak-gerak dasar tari Sunda, ukel, mincit. Nah, pemula 2 itu mereka mengenal tentang musik, variasi gerak. Udah mulai banyak tuh variasi geraknya. Terus yang ketiga itu pemula 3 itu mereka sudah mengenal dinamika musik. Kapan musik harus cepet, kapan musik harus lembut. Terus terampil satu mereka sudah mengenal tarian yang menghibur, yang bisa dipakai buat acara-acara. Pemula terampil 3 properti gitu pun selanjutnya. Jadi ada step-step yang harus mereka lewati. Nah setelah menari itu ada kelas tari Nusantara, kelas koreografi, kelas make up.
Berarti di sini tuh pembagiannya lebih ke tingkatannya gitu ya, Teh? Ya, jadi ada prosedur mereka itu udah bisa sampai mana gitu. Jadi nggak pas masuk pengen tarian ini ya nggak bisa. Jadi kalau syarat mau naik tingkat itu gimana? Dia harus menguasai tarian tersebut, terus absennya tidak boleh lebih dari 6 kali tidak masuk. Itu ada kayak ini nggak Teh, kayak ujian tarinya? Ada. Oh, ada. Jadi setiap 3 bulan sekali kita ada mites. Mites itu pembelajaran yang dia dapat selama 3 bulan. Nah, kalau terus 6 bulan sekali itu evaluasi. Evaluasi itu keseluruhan pembelajaran yang sudah mereka kuasai, hafalannya, teknik geraknya sesuai dengan standar-standar kurikulumnya dia sudah bisa. Berarti pembelajaran di Sanggar Seni ini terstruktur sekali ya, Teh? Terus mereka evaluasi itu 6 bulan sekali. Kadang kita di mall buat kepercayaan dirinya mereka iya, kan. ada branding juga ya. Terus menggunakan kostum lengkap. Ada juri juga dan dapat sertifikat dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bogor. Oh, keren juga ya. Keren banget. Ini Teh, kalau misalnya latihan di sini tuh biasanya berapa kali? Seminggu 1 kali. Seminggu 1 kali. Itu udah semua tingkatan gitu. Ya, dari jadi kan karena kemarin kita pandemi baru mulai sekarang ini lagi, jadi seminggu dari pagi sampai sore. Jadi sejam setengah semuanya. Dari mulai jam 8 pagi kelas pemula 1 sampai jam 5 sore. Kalau tarian yang diajarkan di sini tarian apa aja? Kalau untuk kelas reguler kita diwajibkan itu tari tradisional Jawa Barat. Nanti setelah mereka bisa menguasai itu sampai terampil atas baru kelas tari Nusantara. Terus tadi kan Teteh sempat ini nyinggung pandemi ya. Kita pengen tahu nih perjalanan Sanggar selama pandemi kemarin sampai sekarang udah mulai adaptasi ya ke era yang baru gitu. Itu gimana Teh? Suka-sukanya gimana? Iya. Yang tidak bisa dipungkiri semua pelaku seni khususnya pasti bakalan terdampak. Efeknya tuh pasti bakalan kerasa semuanya. Pandemi itu kita sebagai warga Kota Bogor khususnya yang paham akan kesehatan, kita juga waktu itu mengikuti himbauan dari Wali Kota Kota Bogor. Kita off latihan sanggarnya, acara-acara off semuanya, tapi kita nggak habis ide ya? Habis ide. Kita cuma berpikirnya bikin apa lagi nih, nggak bisa nih, kita cuma rebahan aja terus menunggu begitu aja, biasa bergerak kan, nggak bisa nih kita bikin apa lagi ya. Akhirnya langkah awal yang pertama Teteh lakukan itu ketika pandemi itu kita membuat grup WhatsApp kan, karena waktu itu orang tua belum semuanya punya akun, Zoom sekolah juga belum ada himbauan kan ya. Jadi pertama itu kita lewat WhatsApp grup. Jadi teteh-teteh pelatih itu membuat sebuah gerakan, dikirim ke grup WhatsApp, anak-anak pelajari, videonya dikirim ke kita. Oh, bener-bener ini ya via daring ya. Akhirnya banyak ada yang sinyalnya jelek ya kan, terus apalah akhirnya bikin lagi. Apalagi nih biar enak, akhirnya kita fokuskan ke gerak-gerak nama-nama gerakan. Jadi lewat video tapi nggak terlalu banyak gerak banget, karena kan yang namanya praktek itu agak sulit ya kalau lewat Zoom. Apalagi ini anak-anak 4 tahun ya kan, yang kecil-kecil. Kalau yang gede-gede mungkin sudah bisa mandiri ya. Kalau yang kecil-kecil kan lebih sulit. Akhirnya kita buat gerakan mincit, rumbai, adek-adek, capang, seperti itu. Mereka pelajari di rumah, mereka kirim lewat telepon. Ya pokoknya kita tuh berpikirnya ketika satu pintu tertutup, insya Allah pintu-pintu lain akan terbuka. Ya benar, harus tetap bekerja. Harus tetap semangat. Jadi nggak stop berhenti. Apalagi nih yang kita harus bikin selama yang harus inovasi terus ya. Akhirnya berikutnya ada Zoom kan di sekolah-sekolah. Akhirnya lewat Zoom masih bisa berjalan. Jadi nggak benar-benar berhenti. Lewat Zoom akhirnya. Terus lama-lama berikutnya PPKM 50% kita latihan, tapi tidak di hari Minggu terus, ada Senin Selasa tiap hari karena mereka belum sekolah kan. Karena jadi pembatasan jumlah orangnya gitu. Orangnya, jadi ketika itu latihannya setengah-setengah. Terus harinya nggak hari Minggu aja, setiap hari. Berarti biar ada protokolnya juga ya.
Kalau selain tarian ada yang lain nggak ada diajarin di sini? Mungkin alat musik gitu. Alat musik ada, kita malah juga kemarin merekrut Karang Taruna sekitar Sanggar. Dan alhamdulillah mereka juga sudah menjuari festival kemasan pertunjukan Kota Bogor. Alat musik ada apa aja teh? Kita ada gamelan, ada kendang, ada reok. Kalau untuk kostum-kostum itu ada penyewaan juga? Ada semuanya, karena kan evaluasi kan 9 bulan sekali, jadi itu kostum-kostum semua dari kostum. Kalau untuk lokasi Sanggar sendiri udah dari awal di sini kan? Iya. Dari awal, tapi ini kayaknya masih bangunan baru ya? Iya, karena kan kemarin juga, kebetulan kita juga latihan di ICBB, pendopo ICBB. Itu kalau latihannya gabungan semuanya. Tapi kalau latihannya per kelas seperti ini kan datang pulang latihannya di sini. Oh gitu. Oke. Mungkin untuk yang terakhir nih Teh, kita pengen tahu nih pesan-pesan Teteh buat generasi sekarang yang perlu melestarikan budaya gitu sama teman-teman Geber Nusantara mungkin Teh. Ya pokoknya buat remaja-remaja, generasi muda Indonesia mengenal, mempelajari dan melestarikan kebudayaan Indonesia, karena sebenarnya kebudayaan Indonesia itu lebih bagus, lebih beragam. Itu yang harus kita miliki, harus kita cintai sehingga tidak direbut atau dipelajari oleh negara-negara lain. Sayang ya. Sebenarnya sih bukan mereka nggak suka ya, tapi kurangnya minat, bukan kurang minat juga sebenarnya, kurangnya ekspos fasilitas media sosial yang mempublikasikan tarian-tarian tradisional. Jarang gitu kan ya, jarang. Terus bagaimana caranya tari tradisional itu dikemas sesuai dengan zaman sekarang agar lebih menarik dengan anak-anak muda sekarang. Apa sih yang anak muda sekarang suka? Misalkan TikTok, ya dikemaslah tari tradisional yang bisa digunakan untuk TikTok seperti itu. Minimal mereka kenal dulu ya. Oh, tarian tradisional itu gerakannya seperti ini ya. Terus misalkan tarian Batak itu ternyata gerakannya seperti ini ya. Kan kalau nggak dipublis kan nggak mungkin mereka mencari-cari, susah ya. Nah itulah, sekarang gimana caranya kita mengemas tari tradisional itu sehingga membuat menarik para anak generasi muda zaman sekarang. Berarti lebih beradaptasi dengan perkembangan zamannya Teh. Oke. Itu aja ya Teh. Oke, itu aja nih teman-teman. Berarti sesuai dengan pesan dari Teh Indi, kita juga harus setidaknya bisa lah untuk membawa budaya Indonesia itu beradaptasi dengan perkembangan zaman sekarang. Oke, itu aja nih. Makasih banyak ya Teh Indi ya buat waktunya. Semoga sharing kita hari ini benar-benar bisa membuka wawasan baru untuk teman-teman Geber Nusantara. Sampai ketemu lagi teman-teman.